nyalakan recording-nya. Oke, selamat malam. Hari ini tanggal 22 bulan 2 2022. Itu hari yang sangat baik ya. Dapat banyak informasi dari berbagai sumber bahwa hari ini secara energi pun sangat baik ya. Terutama untuk meditasi ascension, meditasi peningkatan kesadaran ya. Nanti malam setelah acara dongengnya itu ya, kita akan coba meditasi bersama, kita coba terhubung dengan entitas atas, mereka yang menjaga bumi ini, seperti itu, dalam berbagai tingkatannya tentunya. Ya, hari ini kita akan melihat seperti apa sih legenda tentang penciptaan bumi ini sendiri dari versinya esoterik. Jadi seperti kita ketahui bahwa pertanyaan semacam ini ya, bahwa bagaimana manusia itu datang, bagaimana bumi itu terbentuk, itu sejak zaman dahulu kala sudah menjadi satu misteri tersendiri. Ya, banyak sekali yang menjawabnya dengan berbagai macam legenda ya. Yang paling populer tentunya yang saat ini tersisa itu adalah versi dari Abraham itu. Jadi ya penciptaan oleh Tuhan, kemudian menciptakan manusia menurut gambaran ya, citra dari mereka sendiri, seperti itu, dari Tuhan itu sendiri. Ya, tetapi bagaimanakah versi-versi lainnya? Oke. Nah, tentunya kita tidak sedang melihat bahwa mana yang paling benar, mana yang tidak benar, kita tidak demikian ya. Bahwasanya informasi yang saya sampaikan di sini merupakan salah satu alternatif untuk pemikiran, memicu kita berpikir lebih jauh ya, karena ada banyak sekali hal yang tidak bisa dijelaskan oleh versi cerita-cerita kalau itu hanya menganggap satu cerita itu pasti benar. Yang tidak bisa dijawab, banyak yang tidak bisa dijawab dengan satu versi saja. Ya, banyak versi lainnya. Ya, dari pembelajaran panjang saya, nah kemudian saya mempelajari, mendapatkan informasi tentang tablet Sumeria, yaitu tentang bangsa Anunnaki, yang mana itu disebut sebagai sumber yang lebih lebih otentik dibandingkan sumber-sumber Abraham ya, tentang penciptaan manusia oleh bangsa Anunnaki. Tetapi ada juga masuk kemudian sumber yang lebih awal lagi sebelum Anunnaki itu sendiri, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas di kali ini ya. Kita akan melihat bagaimana arsitek bumi itu arsitek bumi itu merancang bumi ini seperti apa. Oke? Saya izinkan untuk share ini ya, PPT-nya. Nah, ini adalah tentang awal penciptaan bumi ya. Oke, kisah penciptaan dari arsitek bumi ya. Jadi versinya dari berbagai sumber ya, berbagai sumber. Kemudian diramu dengan beberapa channeling juga, beberapa konfirmasi, oke. Jadi bagaimanapun diusahakan untuk punya nilai kebenaran walaupun tidak mutlak, oke. Jadi ambil yang bisa bermanfaat, tinggalkan yang bagian-bagian yang menurut kita tidak masuk akal, tidak logis, tidak perlu dipercaya, kita abaikan saja. Oke? Nah, ini adalah tentang arsitek bumi yang menciptakan bumi sebagai grand desainnya bumi kita. Ya. Jadi awal penciptaan bumi ini ada satu legenda yang mengenai sejarah kuno planet kita. Ini diturunkan secara rahasia bagi para penjaga bumi dan kehidupan di atasnya. Ya. Miliaran tahun yang lalu di tengah galaksi kita itu para arsitek utama pencipta besar kehidupan
yang hidup bersama dengan logos. Logos ini ya kalau kita refer to kitab-kitab itu dinamakan firman itu sendiri, ya. Nah, jadi itu satu kesadaran agung, ya, yang mereka bisa menciptakan diri mereka sendiri atau bermanifest menjadi bentuk bintang, matahari, dan sistem planet. Karena mereka berupa kesadaran yang kemudian bisa mengambil bentuk menjadi sesuatu yang lebih padat. Ya, jadi sejak zaman dahulu Tuhan yang pencipta itu tidak pernah monoteisme, tidak pernah satu seperti itu. Jadi dia ada co-creation, jadi ada kesadaran-kesadaran yang berbentuk satu di level-levelnya masing-masing. Nah, yang menciptakan bumi kita ini itu ada kesadaran agung dari galaksi Bima Sakti itu sendiri, seperti itu. Ya, arsitek agung itu kemudian menyadari bahwa ada satu tempat di tepi tata surya kita memiliki satu ruang kecil dan planet di sananya, dan mereka sepakat bahwa mari kita ciptakan tempat yang dapat dinikmati oleh semua ras dan makhluk yang ada di galaksi kita. Kita ciptakan itu sebagai satu surga kecil yang kondisinya optimal untuk itu. Jadi semua makhluk bisa tinggal di sana dan bisa menikmati kehidupan di sana. Seperti itu. Jadi oleh karena itu maka diciptakanlah. Jadi surga kecil itu terbentuk pertama kali dari tingkat energi dulu. Ya, karena substansi adalah energi. Jadi diciptakan cetakan-cetakan eteriknya dulu, ya, kemudian baru membentuk padatan seperti itu. Jadi itu ibaratnya susu kalau terlalu lama digodok-godok itu jadi mentega, menjadi keju seperti itu. Itu kira-kira mirip seperti itu, ya, ya. Yang mengenai susu menjadi mentega, menjadi keju, itu mirip dengan yang ada di kitab Buddhis, bahwa ya penciptaan itu dari yang murni kemudian mengendap, ya. Oke. Kemudian nah muncul unsur-unsur di alam semesta. Ada api, udara, air, dan bumi, ya, tanah, ya, membentuk menjadi bumi, dan kehidupan dia ada kesadarannya sendiri. Jadi bumi ini membentuk satu kesadarannya sendiri, lautan terbentuk, ya, di dalamnya merupakan dasar dari kehidupan di dalam air. Ya. Jadi energi medan pertama yang terbentuk memunculkan bentuk-bentuk flora primitif. Jadi karena kesadaran bumi itu ada, maka bisa istilahnya muncul kehidupan-kehidupan kecil. Sama seperti manusia, badan kita ini, banyak sel-sel di dalam tubuh kita itu adalah kehidupan itu sendiri juga. Ya, cacing yang ada di perut kita juga, ya, salah satu adalah karena keberadaan kita. Ya, ada pembentukan semacam itu karena kesadaran dan energi, ya, seperti itu. Nah, kemudian puluhan juta berlalu, ya, arsitek kreatif ini menciptakan banyak sekali kehidupan, ya, elemen elemental itu muncul, ya, banyak pohon, banyak tanaman, kemudian memanifestasi banyak sekali makhluk yang lebih halus, ya, misalnya elf, peri, udines, salamander, genom, ya. Nah, makhluk-makhluk yang bisa berfungsi itu semua terkait dengan kesadaran bumi itu sendiri. Mereka itu terhubung dengan bumi, kesadaran agung bumi, menjadi surga tempat peristirahatan bagi seluruh galaksi Bima Sakti, ya. Nah, ketika planet ini secara fisik sudah siap gitu kan, dia mulai ada tempat yang lebih padat, kemudian ada tanaman. Nah, arsitek besar galaksi ini memberitahu berbagai ras di galaksi, termasuk galaksi lainnya, ya, tentang hal ini. Jadi mereka tercengang melihat, wah, begitu ada tempat yang begitu ajaib di tata surya kita. Waktu itu masih sedikit diketahui,
Banyak mereka yang akhirnya melamar untuk menjadi tukang kebun dan penabur kehidupan di bumi. Jadi banyak sekali yang datang, dia posko ya. Jadi mereka juga menjaga bumi ini ya, membawa banyak spesies hewan dan tumbuhan dari sistem planet mereka ke bumi. Salah satunya yang saat ini kita kenal sebagai oktopus ya, atau cumi-cumi ya. Banyak spesies yang memang dari planet-planet lain, termasuk ya kucing-kucingan juga dari planet yang lainnya, seperti itu. Bumi ini tercipta menjadi dari hati murni ya, dari satu tubuh fisik yang sama. Jadi tubuh bumi ini adalah tubuh fisik, tapi kesadarannya disebut kumara. Jadi dia ada satu roh agung yang kesadaran agung bumi ini, itu namanya kumara. Ya ini yang ya kalau kita mau dipaksa untuk panggil ya bisa disebut Tuhannya bumi ini. Karena dia kesadaran agungnya bumi ini. Nah, kemudian inti dari planet ini ya dia kemudian menjaga roh alam, ya pohon-pohon, hewan-hewan berkumpul, ya bekerja sama, dan semuanya itu berkembang, ya banyak yang menabur banyak kehidupan, ya. Nah itu menjadi berkembang, ya banyak tanaman juga. Nah kemudian, nah ini yang seru sebenarnya. Kemudian pada satu hari ada salah satu kapal yang memantau perkembangan planet ini, ya. Mereka para pengawas bumi ini melihat ada kapal lain lewat, ada kapal yang mereka tidak kenal. Kapal lain lewat masuk karena mereka nggak tahu itu siapa, tiba-tiba masuk ke orbit bumi, masuk ke dalam, ya, mendarat di sini, ya. Jadi mereka datang penyusup ini ya, penyusup karena mereka nggak tahu ya, karena semua yang bertugas di bumi ini mereka punya kontrak resmi untuk menjaga bumi, tapi ini nggak ada, ini pengunjung yang asing bagi mereka ya. Jadi mereka melihat kemudian memantau, oh pengunjung baru ini siapa, jadi mereka untuk mengetahuinya mereka harus menyamar ya, menyamar untuk turun melihat ya cara sembunyi. Jadi salah satu makhluk yang memantau planet ini memutuskan untuk turun, ya, turun menjadi di alam internal fisik. Jadi mesti punya fisik untuk turun ke dunia ini. Nah mereka itu masuk ke dalam satu sistem yang namanya soul, jiwa. Ya masuk ke soul dulu, baru dari soul baru bisa masuk ke badan raga. Ya waktu itu badan raga yang dipakai adalah Torodon. Ya, Torodon itu jenis dinosaurus yang pendek, paling cerdas di antara semuanya. Yang waktu itu datang dari ras Sauria, ya dari sistem bintang yang lain yang dibawa dari sana. Nah, perawat kebun ini kemudian masuk ke dalam itu kan soul, kemudian masuk ke dalam badan, ya baru turun dan menjelma di planet ini untuk memantau, oh kondisinya siapa ini yang datang, ya. Nah, ini kira-kira gambaran Torodon ya. Nah, kemudian apa yang membuatnya ngeri itu dia lihat bahwa ribuan Torodon yang tubuhnya seperti yang dia pakai itu ya ditangkap, diikat, dirantai, dijadikan bahan eksperimen. Ya, bagaimana mungkin? Siapa pengunjung ini? Mereka nggak ngerti itu siapa. Mereka kok tiba-tiba datang begitu kejinya ya. Mereka melakukan banyak sekali eksperimen ya di dunia ini, di bumi ini ya tanpa pengetahuan gitu. Jadi mereka itu dibaringkan di atas meja ya. Kemudian para pengawas kebun ini yang masuk ke dalam badan Torodon ini akhirnya karena mengintai dia juga ketangkap ya. Ketangkap kemudian dibaringkan di atas meja operasi, disuntikkan banyak hal, kemudian dipotong-potong, dieksperimen ya. Makanya karena tidak tahan dia melepaskan diri dari tubuh yang meninggalkan badannya, mati ya istilahnya. Dia tuh membiarkan Torodon ini mati, kemudian dia pulang ke poskonya melewati dimensi roh besar hewan ya.
roh besar hewan. Jadi hewan itu ada satu kumpulan kesadarannya. Jadi dia lepaskan soul-nya di sana, kemudian baru kembali ke kemurnian dia, ke pesawatnya untuk mengintai. Ya, jadi dia melihat ribuan jiwa Torodon yang sampai di sana itu penuh dengan kemarahan, rasa sakit, heran, itu kan. Karena mereka nggak tahu apa-apa selain kemurnian. Mereka punya ketenangan dan kebahagiaan hidup itu semuanya diambil, jadi penuh dengan emosi. Ya, dia pengawas kebun ini mengucapkan selamat tinggal pada roh agung ini, roh agung hewan ini, dan berjanji akan menemukan solusi atas apa yang terjadi. Yang kemudian dia pulang ke kapal induknya, si pengawas ini. Nah, tiba di kapal pengawas ini, pengintai ini, pengawas kebun sudah dalam bentuk penampilan normalnya, kemudian disampaikan kepada ras-ras lainnya yang sebagai pengawas untuk bumi ini, ya, penjaga bumi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ya, jadi mereka hanya penjaga planet, belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Mereka kewalahan dengan skenario yang dikerjakan, ya. Jadi akhirnya mereka banyak yang datang, ya. Jadi para pengawas itu turun, ya, beberapa turun lewat jalur inkarnasi untuk mengumpulkan informasi dan memahami apa yang terjadi. Banyak yang kemudian turun, ya, ratusan makhluk dari ras yang berbeda. Ya, jadi karena dia dari satu galaksi itu banyak campuran yang mengawasi bumi ini, istilahnya co-kreator, ya. Jadi mereka kemudian banyak yang datang, ya, di bumi mengawasi, mengumpulkan informasi. Nah, setelah puluhan misi, tujuan pengambilan informasi jelas. Jadi ada pendatang baru yang datang ke bumi ini, memodifikasi Torodon secara genetik, menciptakan ras makhluk baru yang berfungsi sebagai budak, tenaga kerja, dan bakat makanan bagi mereka. Seperti itu. Nah, sang pendatang ini. Surga yang diciptakan oleh master arsitek ini ternyata banyak menyimpan mineral, ya, flora fauna itu juga udah disimpan di dalamnya. Master arsitek artinya galaksi logos, ya. Kesadaran agung galaksi ini ketika menciptakan bumi memberikan banyak sekali mineral, flora fauna, dan sumber daya yang lain. Ya, semuanya juga dieksploitasi oleh para pendatang ini. Jadi ambil keuntungan, dikeruk habis-habisan. Ya. Nah, pada saat itu para pengawas kebun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Ya, selain menunggu, ribuan tahun berlalu, sukarelawan, ya, yang berbeda terus turun ke planet ini secara teratur, banyak yang menjelma dalam bentuk fisik baru yang diubah, ya, menemukan cara membebaskan makhluk-makhluk itu. Jadi mereka datang, ya, untuk mencari cara bagaimana membebaskan makhluk-makhluk ini. Tetapi spesies campuran baru ini disebut Ihumanu ini, ya, mereka tidak bisa berbuat banyak, ya, karena ada manipulasi genetik di sana. Itu memutuskan hubungan roh sang sumber dengan badan fisik. Jadi tidak lagi memiliki kesadaran kelompok, tetapi individu mereka terpisah satu sama lain. Nah, di sini mulainya kekacauan. Jadi manusia itu tidak bisa lagi terhubung dengan alam, ya. Jadi di sini masalahnya, ya. Jadi sebuah makhluk telah lahir punya tubuh hominid, ya, humanoid gitu, ya. Sebagai bagian dari genetiknya itu punya ciri-ciri dari ras penyerang ini. Ras yang apa, diktator ini yang menciptakan manusia secara genetik begini. Nah, itu yang terjadi. Jadi master kreatornya itu semua kemampuan potensi pengetahuannya itu banyak yang dimanipulasi, ya. Jadi sejak saat itu kehidupan itu totally berubah. Manusia yang baru ini yang telah dimodifikasi terputus dari perpohonan. Dia tidak lagi bisa melihat elf, tidak bisa lagi melihat para peri,
ya makhluk-makhluk yang halus itu udah nggak bisa dia lihat, ya. Dia tidak bisa lagi berbicara kepada angin, dia tidak bisa lagi berbicara pada roh air, ya. Tidak ada lagi angin yang bisa berbisik kepadanya, gitu kan. Ya, itu manusia jadi berbalik melawan planetnya sendiri. Ya, habis-habisan, semua mau dominasi, ya itu ciri khas dari penyerang itu. Ya, dia mulai menggali, menambang, mengekstrak mineral, ya mulai menghancurkan hutan, membangun istana, dia mulai membunuh hewan, ya mengorbankan sesembahan untuk yang disebutnya dewa itu, gitu ya. Mulai ada potong-potong, gitu ya, menghancurkan alam. Ya. Nah, itulah membajak ladang dan menabur apa yang tumbuh secara tidak alami di dalamnya. Ini mulai ada pertanian, ya, tidak alami. Ya. Dia belajar dari pencipta makhluk angkasanya konsep kekuasaan, dominasi satu sama lainnya. Itu yang diajarkan oleh penguasanya yang memodifikasi DNA ini. Ya, kemudian dia belajar konsep memanipulasi ke lingkungan untuk keuntungan. Nah, dan yang terburuk dia tidak mempertanyakan sedikit pun bahwa yang dia lakukan adalah satu kesalahan. Dia tidak menyadari bahwa ini bukan jalur evolusi yang direncanakan oleh para pengawas kebun dan arsitek planet bumi ini sendiri. Ya, arsitek agung itu tidak merencanakan ini. Ini di luar jalur evolusi yang semestinya. Di sisi lain, ya, penciptaan jutaan tubuh organik individu seperti ini tanpa koneksi ke kesadaran kelompok. Jadi mereka tidak satu sama lain itu tidak apa ya, kesadarannya itu tidak tersambung, ya, tidak tersambung pada ini, para sang sumber, ya. Nah, tetapi roh dari sang sumber itu masih tetap ada, ya. Nah, di sisi lain ya penciptaan jutaan tubuh fisik ini ya memungkinkan ratusan ribu makhluk dan roh dari bagian lain penciptaan untuk masuk dan menjelma dalam diri manusia yang baru diciptakan untuk mengalami pengalaman baru. Nah, selain galaksi Bima Sakti, ya ada galaksi-galaksi lainnya, sistem bintang tata surya di tempat lainnya yang jauhnya itu bisa miliaran tahun cahaya, ya roh-roh agung dari berbagai alam semesta yang lain bisa datang menjelma dalam tubuh fisik ini. Nah, roh-roh itu makhluk cahaya, ya percikan ilahi dari logos galaksi yang lain, ya dari logos sistem bintang yang lain atau sumber yang lain di luar pemahaman kita, ya menemukan wadah yang sempurna untuk mengalami kehidupan masing-masing dengan ritme mereka sendiri. Nah, ini mulai ada intervensi dari kesadaran agung dari galaksi-galaksi lainnya. Seperti di sini, ya. Sejak badan manusia ini mulai ada juga kesadaran agung dari galaksi-galaksi lain yang datang. Nah, mereka ini memahami satu kondisi di mana tubuh yang mereka akan tempati ini telah tercipta. Mereka mengerti bahwa planet ini telah mengalami manipulasi. Mereka tahu bahwa jalur evolusi yang direncanakan itu telah diubah dan melenceng, gitu kan. Tetapi hukum kehendak bebas memaksa mereka untuk menghormati perkembangan situasi. Jadi memang situasi sudah terjadi demikian, ya istilahnya itu udahlah sang kehendak. Jadi mereka menghormatinya. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk tumbuh dan mengalami yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya dengan parameter yang baru. Ya, maka tiba-tiba muncul di tepi tata surya kecil, tepi galaksi ini, satu universitas, istilah satu tempat sekolah yang paling advance, ya, yang paling luar biasa bagi jiwa-jiwa yang sangat hebat di seluruh alam semesta. Ya, di seluruh galaksi seperti itu. Jadi banyak sekali yang dari galaksi lain datang, ya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai hal ini, ada beberapa cerita, ya. Ya makanya kita kau lacak
kita di bumi ini udah reinkarnasi berapa kali, itu bisa dicek lewat Akashic Record gitu kan, seperti itu. Jadi sebelum kita di sini, kita dari sistem yang mana itu bisa kelacak ya, ataupun kita benar-benar dari sistemnya bumi ini ya. Nah, itu bisa kelacak sebenarnya ya. Nah, ini bukan bagaimana para perawat kebun melihatnya. Ya, jadi di sini ada 3 pihak. Ya, pertama itu adalah arsitek dan perawat bumi ini, mereka yang sejak awal merupakan penjaga kebun dan yang menata bumi ini, ya, pengawas. Yang kedua itu adalah yang datang memodifikasi DNA yang membuat menciptakan badan manusia ini. Ya. Yang ketiga adalah roh-roh agung lain dari galaksi-galaksi lain yang kita istilahkan sebagai starship, seperti itu. Jadi mereka dari galaksi yang lain yang susah kita bayangkan yang datang ya, karena mengetahui oh ini oke, kondisinya begini, ya kita mau coba tantangan seperti itu. Jadi mereka dengan kesadaran agung mereka ambil kehidupan di sini. Jadi ada 3 pihak di sini. Oke. Jadi sekali lagi semuanya ada terjadi dan perawat kebun ini mau bahwa perkembangan ini tidak normal, mesti dipulihkan kembali ke jalur evolusinya. Jadi tetapi hukum kehendak bebas itu mengikat dan mereka hanya bisa melakukan satu hal, yaitu masuk dalam sistem dan memulihkannya dari dalam. Seperti itu. Jadi memulihkan kesadaran manusia dari dalam supaya manusia itu terhubung kembali dengan bumi, dengan elemen-elemen, ya, dengan kehidupan secara keseluruhan, dengan sang sumber itu sendiri. Mesti melepaskan diri dari manipulasi ya, si gen-gen rusak yang membuat manusia itu terpisah satu dengan lainnya. Ya, kita bisa amati sendiri dengan pikiran kita yang jernih ya, di mana pertentangan-pertentangan sering diprovokasikan gitu ya, bahwa saya yang baik, yang lain jelek, yang lain jahat ya. Seperti itu adalah konsep pertentangan yang dibawa oleh para manipulator itu ya. Oke. Lanjut kita. Tapi masalahnya adalah bahwa untuk masuk ke sini mereka harus menggunakan tubuh fisik ini yang secara genetik ini rusak sebenarnya. Ya, jadi mesti pelan-pelan dipulihkan dari dalam ya. Nah, jadi menggunakan tubuh fisik yang telah dibuat di laboratorium, yang telah dimodifikasi karakter utamanya. Jadi membuat mereka itu terputus dari lingkungan ya. Mereka punya kemampuan untuk menghormati lingkungan, menghormati bumi, telah dihapus ya. Jadi setiap perawat yang datang ke sini, mereka juga berjuang mati-matian juga mendobrak tabir keterbatasan kendaraan fisik ini ya. Ini pertama-tama membuat mereka sangat frustasi ya, karena sebagian besar waktunya ya inkarnasi terus mencari celah untuk bagaimana meningkatkan diri sampai terhubung lagi kembali dengan sang sumber, kembali pada jalur evolusinya ya, bahwa di dunia ini ya para penguasa itu masih berkuasa ya, tipe-tipe yang menerapkan sistem kontrol seperti itu, yang mengontrol kebebasan, mengontrol dengan ketakutan, mengontrol dengan pertentangan seperti itu. Ya, itu makanya banyak sekali diciptakan legenda, mitos-mitos segala macam. Ya, fungsinya sebenarnya seperti itu, untuk mengontrol banyak manusia. Ya. Jadi satu peristiwa tak terduga terjadi bahwa pengawas kebun kemudian menghasilkan karma. Karena ketika mereka datang ke bumi, mereka terpengaruh oleh kondisi lapangan. Ya, jadi menghasilkan karma, mereka yang dulunya inkarnasi turun, jadinya mesti reinkarnasi terus. Nggak bisa keluar, terjebak di dalam. Ya.
Itu termasuk juga para starseed ya, yang dulunya kesadaran agung dari galaksi-galaksi lain yang datang, ya banyak yang kemudian berputar-putar di sini. Karena menghasilkan karma, mereka terjebak di sini, ya putar terus, gitu ya. Nah, jadi dengan desain dari arsitek utama Solar Logos, ya, setiap makhluk yang ingin bereinkarnasi harus menggunakan jiwa aslinya, soul-nya, yang terbentuk dari medan energi dan bidang internal dari planet ini. Jadi dia mesti menyatukan dengan kesadaran dari planet ini. Jadi bumi itu punya satu kesadaran. Ya. Bumi punya kesadaran, dia punya kesadaran mesti menyatu dulu. Baru bisa menjadi satu kendaraan untuk kehadiran dia di bumi ini. Sorry, so. Oke, jadi itulah manipulasi yang kemudian terjadi ya di bumi. Kadang-kadang komitmennya untuk memenuhi tugas itu kadang-kadang terdistorsi juga ya, karena bumi ini banyak sekali manipulasinya ya, karena bangsa-bangsa penguasa ini itu masih sangat mendominasi ya. Selama ribuan tahun situasinya sama seperti itu dan semakin memburuk ya. Akhirnya perawat kebun asli yang pertama kali masuk minta bantuan ya dari jutaan makhluk dari berbagai planet dan galaksi untuk merespon mulai berdatangan mereka. Nah, sering berjalannya waktu mereka menyiapkan rencana darurat menyelesaikan masalah. Jadi kelompok-kelompok yang berbagai alasan lainnya telah terlibat dalam merawat planet ini. Ya, mereka tahu betul bagaimana siklus evolusinya bekerja. Nah, bahwa akhir dari satu siklus ini telah dekat, ya banyak sekali yang datang. Ya. Nah, ini ada peluang membuat lompatan planet ini. Jadi frekuensi kesadaran planet ini akan diubah untuk kembali ke jalur evolusi yang semestinya. Seperti itu. Jadi para pengrusak atau manipulator, ya kontrol-kontrolnya atas ras-ras kreatif manusia yang telah tertanam ini udah mewabah ya. Jadi ini akan diakhiri ya. Akan diterbitkan kembali hati nurani dan makhluk penghuni bumi. Jadi supaya makhluk-makhluk penghuni bumi ini bisa kembali terhubung dengan alam semesta, dengan sang sumber itu sendiri, dengan semua makhluk. Ya, seperti itu. Jadi kerusakannya itu udah luar biasa ya. Alam jadi tidak percaya lagi pada manusia, itu kan pembantaian dilakukan manusia itu luar biasa ya. Kita lihat ya alam dikeruk ya, mineralnya dikeruk ya, binatang-binatang dibantai ya. Jadi karena itulah mereka kemudian sudah menyembunyikan diri dari manusia ya. Laut itu marah kepada manusia karena manusia mencemari lautan ya. Kemudian para kebun ini percaya bahwa masih mungkin untuk memecahkan masalah ini. Jadi mereka datang ya untuk memperbaiki hal itu. Jadi sampai-sampai bahwa makhluk yang namanya manusia ini mentalitasnya itu sudah sampai mendominasi, menghancurkan, menaklukkan ya, seolah-olah dia makhluk yang paling cerdas di planet tempat tinggalnya ini ya. Ada perasaan superior itu sebenarnya ditanamkan oleh bangsa-bangsa penakluk seperti itu ya. Jadi saat ini ya jutaan roh perawat kebun dari seluruh galaksi itu berinkarnasi ke bumi ya, mereka memperbaiki ya. Jadi Solar Logos, artinya Solar Logos ini adalah tata surya kita punya kesadaran, ayah energetik dari bumi ini
melihat bahwa waktunya hampir habis, ya, bahwa sang arsitek besar, sang pencipta di pusat galaksi ini memutuskan untuk campur tangan, ya, bahwa bumi ini adalah planet yang sakit, membutuhkan banyak bantuan. Ya, oleh karena itu rapat diadakan, ya, perwakilan dari logos galaksi itu, ya, perwakilan dari pohon, angin, air, peri, dan semuanya, mereka melakukan rapat, ya, mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan ke bumi. Seperti itu. Jadi beberapa anggota berpikir bahwa pembersihan akan menjadi solusi baik, ya. Mereka bisa merawat, membersihkan planet ini, ya. Itu pernah terjadi, ya, dulu ketika di banjir, ya, dikasih banjir bah, ya. Tapi yang lainnya lebih baik hati memahami bahwa manusia adalah produk laboratorium yang tidak sadar. Mereka diciptakan bahwa dia itu layak mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya, bahwa DNA-nya dipulihkan, ya, untuk lepas dari sistem kontrol yang menganjurkan mereka mengambil kendali perubahan evolusi dari kehidupan. Jadi kalau manusia bumi ini tidak mengalami modifikasi DNA, itu kira-kira jatuhnya mirip Bigfoot, Himalayan Bigfoot. Itu mereka itu sangat murni, mereka bisa berkomunikasi dengan alam, mereka bisa berubah bentuk menjadi seperti alam, ya, bisa menjadi batu, bisa menjadi air, seperti itu. Ya, kalau tidak dimodifikasi, ya. Nah, untuk itu mereka harus dipandu oleh jutaan perawat kebun yang masuk, ya, ada yang bekerja di luar, ada yang bekerja di dalam, yang inkarnasi sebagai manusia, seperti itu. Ya, para tukang kebun ini saling mencari satu sama lainnya. Jadi mereka yang datang ke dunia ini sebagai tukang kebun, seperti itu, mereka kadang-kadang lahir di dunia, mereka merasa datang ada misinya. Saya datang ke dunia kayak ada sesuatu yang mesti saya kerjakan. Ya, banyak orang-orang yang punya panggilan semacam itu, ya. Jadi kebanyakan dari mereka mulai mengingat mereka itu dulunya siapa, gitu kan. Mulai ada ingatan-ingatan kilas masa lalunya, ya. Nah, begitu juga tukang kebun, ya. Waktu ini sebenarnya jumlah belum cukup, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran manusia untuk terhubung kembali dengan alam semesta, dengan sang sumber yang sejati itu sendiri, melepaskan diri dari dominasi dari pengrusak, ya, kita sebut pengrusak, ya. Nah, itulah yang sedang terjadi. Jadi semuanya sedang terjadi, ya. Jadi kalau diamati, ya, kita bisa melihat dengan seksama, ya. Inilah yang mereka lakukan, ya, karena lompatan ini sedang akan terjadi, ya. Karena ras-ras yang ini menguasai planet ini sebagai pengendali, pengontrol, ya. Nah, mereka mungkin bisa memenangkan permainan ini, tapi itu tidak akan dibiarkan, ya. Karena itu tidak selaras dengan sistem evolusi yang semestinya, ya. Bahwa kemudian versi lain mengatakan bahwa para pemodifikasi DNA manusia itu kemudian hari pun mereka akhirnya banyak yang menyadari mereka keliru sebenarnya. Yang melakukan modifikasi DNA dan menciptakan manusia ini, mereka juga akhirnya beberapa kemudian berpikir bahwa mereka keliru, seperti itu. Ya, jadi ada perbaikan yang sedang terjadi. Ya. Jadi ini untuk mengembalikan kesadaran dari seluruh planet ini ke evolusi yang semestinya, seperti itu.
Jadi sumber mengerti bahwa ras-ras yang bertindak sesuai sifat mereka, bahwa mereka telah membuat keputusan ribuan tahun yang lalu karena hukum kehendak bebas. Ya. Jadi manusia yang sekarang ini dia udah menyimpan percikan ilahi dalam diri mereka. Dengan demikian mereka bisa kembali ke matriks cahaya dari dalam. Jiwa mereka menjadi gelap dan mematikan. Jadi mereka butuh pencerahan, ya, seperti itu. Jadi makanya banyak sekali yang kemudian kalau benar-benar dia datang dari satu kesadarannya agung, mereka di dalamnya itu ada roh yang dimana ketika diselami ke dalam mereka akan bisa menyatu dengan segalanya, ya. Manusia ini di sisi lain tidak pernah kehilangan matriks cahaya ini, ya. Nah, karena esensinya itu adalah keabadian itu ada di dalam, ya. Makanya kita lihat di sejarah umat manusia itu banyak sekali para agung, ya, mereka yang sebenarnya datang dari kesadaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang di bumi ini, ya. Jadi tetapi bagaimanapun ketika itu datang, ya para penguasa itu juga berusaha untuk menutupinya dengan manipulasi. Ya kita lihat bagaimana awal agama itu berkembang, kemudian agama ini kemudian ditutupi oleh para manipulator itu sendiri juga. Banyak sekali disusupi oleh yang bukan aslinya. Seperti itu. Jadi ajaran-ajaran itu banyak suntikan, ya, banyak sekali kemudian modifikasinya, ya. Itu karena adanya mereka, ya, para penguasa ini masih ada juga, ya. Oke, jadi sekarang ada yang bekerja di dalam sistem, ada yang di orbit bumi ini, ya. Jadi kita bisa minta bantuan mereka kapanpun, ya. Nah ini rencana ini udah berjalan, yang sedang terjadi, ya, seperti itu. Jadi membangunkan manusia dari dalam. Oi, bangun gitu. Ya. Jadi begitulah kira-kira gambaran besarnya, ya. Waktu ini sudah sangat dekat seperti itu. Jadi banyak yang sudah mulai dibangunkan. Jadi legenda itu menyimpulkan satu hal, ya, legenda ini, ya. Jadi bisa diambil pelajarannya, ya, bahwa pada saat ini manusia mempertaruhkan masa depannya. Ya, manusia mempertaruhkan masa depannya. Bahwa manusia kembalilah kepada alam. Berlutut di depan pohon, mintalah pengampunan. Berapa banyak pohon-pohon yang manusia itu bantai. Pergilah ke sungai, meminta air untuk pengampunan. Bagaimana kita mengotori air, lautan, mencemari sungai-sungai, ya, mendekat dan minta maaflah kepada hewan-hewan. Berapa banyak yang kita bantai, ya. Angkat tangan kepada langit, biarkan rambut ini bergoyang di terpa angin. Mintalah pada angin untuk pengampunan. Menyentuh bumi dengan kedua tangan kita, meminta pengampunan dari seluruh planet ini. Ya. Berjanji pada diri sendiri bahwa kita tidak akan berhenti berjuang sampai perjalanan evolusi ini kembali ke jalur yang semestinya untuk mencapai pencerahan. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke, dongengnya selesai. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Bro Heng, Ya, gimana? Gini, sebetulnya banyak pertanyaan saya catat satu persatu, tapi nanti kalau misalkan nggak sempat kita bahas secara langsung aja ya nantinya. Oke. Pertama, Tuhan itu siapa? Terus ada yang datang dari galaksi lain itu siapa? Siapa yang membunuh Torodon?
Terus di bumi ini sampai saat ini apakah masih ada 3 pihak itu? Kemudian yang dimaksud barusan yang dimaksud dengan geng perusak itu siapa? Tukang kebun juga saya masih bingung siapa itu, dari mana mereka datang dan bagaimana bumi ini awal mulanya. Jadi ada histori dengan bumi ini juga sebetulnya. Kemudian kita sendiri nih, kita yang ada di sini, ini siapa sebenarnya? Apa hubungannya kita dengan tukang kebun itu? Terus barusan kan sempat disinggung juga kita bisa minta bantuan pada mereka. Nah, kita minta bantuan tuh pada siapa gitu. Itu aja sih yang saya tadi sempat catat satu persatu. Oke, oke, oke. Oke, thank Oke, you. saya rangkuman dulu ya. Saya rangkumkan bahwa pertama, desain untuk penciptaan bumi ini dilakukan oleh galaksi Logos. Galaksi kesadaran dari galaksi ini. Seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah satu sosok ya. Selalu ingat bahwa zaman dulu itu adalah politeisme. Zaman dulu selalu politeisme, selalu ya. Yang namanya monoteisme itu adalah sangat dipaksakan, sangat dipaksakan. Ya, jadi ada yang namanya co-kreator. Ya, bahwa sang sumber yang sangat esensi itu tidak pernah terlibat secara langsung dalam penciptaan bumi. Sumber dari segala sumber itu tidak pernah terlibat secara langsung ya dalam penciptaan, karena dia maha hadir seperti itu. Ya, yang menciptakan bumi ini ya kesadaran dari logos dari ininya galaksi Bima Sakti. Nah, mereka karena banyak yang disebut mereka itu banyak ya. Dia ada banyak bintang di gugus galaksi ini, banyak kesadaran-kesadaran, banyak planet-planet lain seperti matahari ya, banyak bintang lain seperti matahari, itu semuanya punya kesadaran itu sendiri ya, bukan satu ya, bukan tunggal, tidak pernah tunggal seperti itu. Jadi Roh Agung di sana ya membentuk bumi dan kehidupan di atasnya, dan mereka ada banyak yang kemudian tertarik untuk menata bumi, minta izin kepada sang kesadaran agung galaksi ini supaya mereka bisa mengerjakan bumi ini. Itulah yang disebut tukang kebun ya, yang pengawas di atas bumi ini. Seperti itu. Sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, itu para pengawas itu masih ada. Yaitu kumpulan dari berbagai ras di galaksi Bima Sakti ini. Seperti itu. Ada juga beberapa yang dari galaksi lain yang sudah lama di bumi, yang mereka juga tertarik untuk mengembangkan bumi ini. Ada. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu seperti apa mereka bentuknya? Apakah angel kah atau peri kah? Tukang kebun yang saat ini masih ada di bumi ini? Ya, bisa disebut begitu. Bentuk angelik, bisa bentuk ya makhluk yang kita panggil alien seperti sekarang ini lah. Sebenarnya apa sih definisi alien? Aliennya not origin from Earth gitu. Jadi mereka yang bukan original dari bumi ini. Pada satu masa ya kebanyakan kita ya bukan berasal dari bumi ini. Seperti itu. Seperti satu contoh, guru besar kita. Satu hari dia itu kan pernah berhenti mengajar. Itu lama itu, absen kira-kira 10 tahun.
sampai dia ketemu dalam satu malam itu ketemu lucid dream dibawa oleh Pak Tua, lihat pada saat satu piring terbang turun, dia turun dari sana. Ya, Pak Tua itu bilang itu kamu waktu pertama kali mendarat di bumi. Ya, itu seperti itu. Jadi ada satu saatnya ya kita akan punya memori seperti itu. Bahwa memang kita starship dari banyak tempat di luar tata surya sana. Pak Wahyuhan juga mungkin mulai ada gambaran. Oh, dulu saya datang ke sana itu. Masih ngingat-ngingat ini saya. Masih nggak? Iya, karena bagaimana tantangan untuk bumi ini luar biasa. Iya. Ya, itu satu universitas yang luar biasa. Tapi para penjaga bumi sejak awal bumi dia udah ada di sini. Ya, beberapa teman yang asli penjaga bumi pada awal itu ya ada beberapa sih yang memang cukup terhubung. Gitu. Saya melihatnya begini, bisa jadi kan barusan kan pohon, angin, dan lain sebagainya ada pertemuan rapat. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah pembersihan. Mungkin salah satunya COVID ini juga pembersihan dari rapat itu. Iya, karena banyak kepentingan sebenarnya, banyak kepentingan yang udah tidak apa ya, sudah tidak percaya bahwa manusia itu bisa menjadi lebih baik juga ada. Ya. Jadi logos itu terbentuk, itu adalah kesadaran dari galaksi itu sendiri, logos. Ya. Dia ada logos, ada logoi. Logos itu bentuk tunggalnya, logoi itu bentuk jamaknya. Yaitu kumpulan kesadaran itu sendiri. Itu dari sang sumber memang. Dari sang sumber memang. Oh ya, terus kan barusan disebutkan kita bisa minta tolong ya. Kita bisa minta tolong itu ke siapa ya kalau misalkan dalam hal cerita yang barusan? Ya, kita dalam misi ya kadang-kadang ada lah teman-teman di sini yang ketika kecil pun dalam hati sudah merasa saya kayaknya datang ke dunia ini ada misi tertentu yang mesti saya lakukan. Ya, di dalam hati kecilnya itu udah tertanam gitu. Jadi ada sesuatu yang mesti saya lakukan. Nah, mereka ini umumnya memang datang ke bumi ini karena panggilan SOS itu. Tolong untuk mengembalikan siklus evolusi ke jalur yang semestinya untuk ke bumi ini. Seperti itu. Nah, dan para arsitek yang membuat badan manusia ini, yaitu Anunnaki itu sendiri. Jadi yang menciptakan fisik manusia itu berbeda dengan yang menciptakan planet bumi ini. Makanya kalau kita baca Alkitab bagian awal itu penciptaan 7 hari kan. Baru disambung yang bagian kedua ini menciptakan Adam dan Hawa. Itu udah dua God yang berbeda, dua level yang berbeda. Dan itu dua level yang berbeda. Jadi udah yang kedua itu udah level fisik. Seperti itu. Itu Anunnaki. Ya, seperti itu. Sudah mulai paham. Betul. Itu Anunnaki. Jadi ya Anunnaki dia mempercepat evolusi alami. Ya, manusia bisa lebih cepat jadi berdiri tegak begini. Ya, otak kirinya itu berkembang lebih luar biasa, yang isinya dominasi, menguasai untuk kepentingan saya sendiri, itu terputus dengan makhluk lainnya gitu.
jadi egosentris seperti itu. Berarti DNA yang sudah dimanipulasi itu kita ya salah satunya. Ya, tetapi ingat bahwa ya para sukarelawan dari berbagai sistem dunia kan sering datang. Seperti salah satunya ya yang biasanya sebelum lahir ada ibunya ada mimpi. Mimpinya aneh gitu. Sama seperti Buddha kan. Mimpinya ada gajah datang gitu kan. Nah, sama seperti yang dikatakan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus di Nazaret sana. Sama, itu mereka datang memang seperti itu. Ya, jalur inkarnasi yang murni seperti itu. Ya, dia membawa kembali kesadaran Kristus ke bumi. Jadi tugas kita yang harus memperbaiki lagi ya supaya enggak itu Ya, terhubung. Ya. Tugas kita ya membuat ya semuanya terhubung kembali. Terhubung pada jalur evolusi kesadaran kita yang semestinya. Seperti itu. Oke? 21:17. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita meditasi bersama. Kita coba untuk terhubung dengan para penjaga. Ada pertanyaan? Ya, ada. Silakan. Tadi mungkin saya juga agak telat ya masuknya. Tapi saya penasaran tentang manipulasi bahwa kita adalah cahaya yang bisa dengan berbagai bentuk wujud lah seperti makhluk atau manusia. Yang saya tanyakan apakah secara metafisik kita ini adalah logos itu sendiri gitu, karena tadi dikatakan roh atau cahaya bahwa kita sebagai manipulasi dari cahaya itu sendiri. Apakah kita itu berarti tadi dikatakan di dalam ada logos atau apa ya? Berarti apakah itu adalah perwujudan dari logos itu sendiri gitu? Bisa jadi ada yang dari logos ya. Biasanya masih pecahan-pecahannya seperti itu. Masih pecahan-pecahan kecilnya. Biasanya seperti itu. Jadi bagian dari logos itu sendiri tapi masih serpih-serpihannya. Ya, jadi logos itu dari sang sumber itu sendiri ya. Ya, ini mirip-mirip Marvel. Sebenarnya komik Marvel yang terbaru tentang Eternal itu dia modifikasi dari pembelajaran baru yang ditemukan. Salah satunya itu adalah tablet Sumeria. Pembelajaran mengenai tablet Sumeria ini sendiri itu sangat mencengangkan. Bahwasanya sistem keyakinan yang basicnya Abrahamik itu agak dipertanyakan kembali. Seperti itu. Karena pertama kali itu dituliskan kira-kira di Masehi tahun beberapa abad sebelum Masehi. Ya, sedangkan Sumerian itu sendiri itu jauh lebih tua. Ya, itu jauh lebih tua. Jadi yang lebih valid itu kita tentu ambil yang jauh lebih tua itu. Ya, jadi itu perjanjian lama itu ditulis ya based on ingatan-ingatan, serpihan-serpihan ingatan yang di tablet Sumeria itu sebenarnya. Ya, jadi Marvel itu mengambil beberapa isi di dalamnya dimodifikasi. Jadi sehingga cukup menarik bagi orang-orang sekarang. Sama seperti halnya Aquaman. Nah, Aquaman itu juga ketika kita yang punya relasi dengan inner kita, punya ingatan, keping-keping ingatan masa lalu, kalau kita nonton film Aquaman, kita pasti ada perasaan familiar. Ini kayaknya gua tahu gitu.
Ya, Iya. seperti itu. Terus tadi kok saya dengar tadi ada kata-kata lucid dream. Lucid dream itu seperti apa ya? Apa mimpi dalam mimpi atau secara Lucid dream ini lucid dream ini mimpi tapi berasanya kok nyata gitu. Sampai kita berasa tadi mimpi atau beneran ya. Seperti itu. Itu lucid dream. Ya, iya. biasanya itu adalah pembelajaran kita yang lainnya. Seperti itu. Itu hal yang spiritual, bukan kebetulan. Ya. Bolehkah saya tanya di luar topik ini, tapi ini ada hubungannya erat dengan logos juga. Saya sering dengar bahwa jantung itu benar ya sebagai semesta kecil dan yang di luar diri itu adalah semesta besar. Apa benar begitu? Ya, jantung yang di sini, dia selain organ jantung itu ada yang namanya kelenjar timus. Kalau secara fisik itu namanya kelenjar timus, yaitu adalah organ istilahnya jantung spiritualnya manusia. Ya, kelenjar timus itu sendiri letaknya di sana. Nah, dia itu memang istilahnya pusat dari mikrokosmos. Pusat mikrokosmos. Artinya di luar sana kan alam semesta besar, tubuh manusia ini alam semesta kecil, miniaturnya. Seperti itu. Tapi secara metafisik, karena tadi kita adalah manipulasi daripada cahaya logos itu sendiri. Betul. Ya, saya tanyakan berarti apakah secara metafisik itu secara metafisik jantung yang kelihatannya kecil itu sebenarnya adalah lebih besar daripada secara fisik materi jagat raya ini yang dual fisik itu. Secara metafisik, apakah melebihi dari luasnya fisik semesta? Tergantung kesadaran. Oh gitu, ya. Bahwasanya ketika berbentuk materi, segala sesuatu itu bisa dipisahkan. Oh, ini satu hal, ini satu hal. Tetapi kalau kita berbicara dalam hal energi itu membaur. Segala sesuatu itu dalam medan energi itu sendiri. Oh iya. Berarti tergantung dari kesadaran ya. Kalau kesadarannya tinggi, berarti ya lebih luas daripada semesta raya yang fisik di luar diri. Betul. Gitu ya. Makanya tidak heran ada orang yang bisa menembus pikiran orang lain karena memang tidak ada jarak. Oh. Secara dimensi itu memang nggak ada jarak. Energi itu nggak ada jarak. Bisa saling mempengaruhi. Seperti itu. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Oke, extraterrestrial punya free will, punya. Hukum karma di planet mereka masing-masing, iya, betul. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya karma itu seberapa kuatnya itu masing-masing sistem itu berbeda. Masing-masing sistem itu berbeda. Oke, apakah kita meditasi bersama dulu? Ambil posisi duduklah yang paling nyaman ya. Kita coba meditasi sebentar untuk terhubung dengan para penjaga sang sumber, para penjaga bumi ini sendiri, logos dari planet bumi itu sendiri, kemudian logos atau kesadaran dari tata surya kita, ya solar logos. Kemudian kita juga akan coba terhubung dengan galaktik logos, kesadaran dari galaksi ini. Kemudian kita akan coba terhubung dengan logos yang lebih tinggi lagi. Oke, saya share ini ya. Share music ya.
izinkan mute semua ya. Oke. Kita ambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Kita melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan. Kita menarik nafas dalam berkah ilahi. Melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan kita. Kita menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih ilahi. Dan melepaskan nafas beserta semua beban-beban, ketakutan dan keraguan. Sekarang hadir sepenuhnya. Biarkan seluruh kesadaran kita hadir di sini saat ini. Seluruh pikiran, kesadaran, dan perasaan kita hadirkan sekarang di sini saat ini. Kita terhubung dengan diri sejati kita masing-masing. Kita terhubung dengan Sang Sumber. Kita terhubung dengan para archangel, perangkat ilahi, para guru agung, evolusi spirit kita. Kita memanggil kehadiran Archangel Michael untuk melindungi sesi meditasi kita hari ini. Kita terhubung dengan Bunda Bumi. Kita terhubung dengan kesadaran planet ini, planetary logos. Kita terhubung dengan kesadaran tata surya ini, solar logos. Kita coba terhubung dengan kesadaran galaksi kita, galaktik logos. Biarkan kesadaran mereka beresonansi dengan kesadaran kita, menuntun kenaikan frekuensi dan kesadaran kita. Kita terhubung dengan Melkisedek, terhubung dengan Maitreya, terhubung dengan Archangel Metatron,
terhubung dengan Archangel Gabriel. Dengan kerendahan hati, memohon bimbingan mereka. Terimalah blessing dari mereka, berkah yang mereka berikan kepada kita dalam cahaya dan cinta kasih. Untuk menyelaraskan diri kita pada jalur evolusi jiwa kita. Kita terhubung dengan elemental ini yang menghubungkan kita semua lewat nafas kehidupan. Kita terhubung dengan elemen air, di mana kita semua hidup darinya. Kita terhubung dengan elemen api yang menjaga suhu tubuh kita. Kita terhubung dengan elemen tanah yang merupakan pembentuk tubuh kita. Kita terhubung dengan para penjaga dan pengawas bumi ini. Kemudian terhubunglah di dalam hati, cakra hati yang tertinggi di dalam diri kita. Lihat betapa berharganya diri kita. Tersenyumlah. Bukan sebuah kebetulan bahwa Anda berada di sini saat ini. Biarkan seluruh berkah dari alam semesta, dari planetari logos kita, dari solar logos kita, dari galaktik logos kita, berlimpah untuk kita. Tersenyumlah, tersenyumlah. Terimalah dengan sukacita berkah ini. Bagus sekali.
Sekarang aku memohon untuk kebangkitan, kenaikan dari frekuensi kesadaran lebih tinggi dan lebih tinggi. Mencapai tahap yang diizinkan oleh alam semesta. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional, I am that I am. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, jiwa agung, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. I am light, I am love, I am Mahatma unconditional, I am that I am. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diri. I am light, I am love, I am Mahatma unconditional, I am that I am. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, jiwa agung, cinta tanpa syarat. Aku adalah diri. Bayangkan diri Anda bercahaya, dan cahaya menjangkau makhluk-makhluk yang ada di sekitar Anda. Teman-teman Anda, saudara-saudara, makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang sedang membutuhkannya. Biarlah energi menerpa mereka, membebaskan mereka dari penderitaan-penderitaan, membawakan kesembuhan dan penyempurnaan. Biarlah cahaya cinta kasih itu juga memancar pada bumi, pada bunda bumi. Biar energi ini mengalir melalui diri kita, menjangkau inti dari bumi kita. I am light, I am love, I am Mahatma unconditional, I am that I am. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, kembalikan kesadaran kepada badan raga ini. Tarik nafas, hembuskan, goyangkan tangan Anda, goyangkan tubuh Anda. Tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Ketika sudah siap, Anda boleh membuka mata Anda dalam keadaan segar, jernih, dan penuh sukacita.
Oke. Oke, meditasi selesai. Teman-teman ada yang mau sharing? Silakan. Yang bersedia sharing pengalamannya. Kayaknya belum pada balik ke badan ini. Oke. Ada ini ya, magnet ya. Bagus itu, badan sedikit teranjang beberapa kali. Oke, ada juga yang tersenyum dengan menangis gitu ya. Oke, ada yang merasakan sangat tenang. Oke, itu semua bagus ya. Bro Wisnu, gimana? Halo, selamat malam, Bro. Malam. Gimana hari ini? Ini alhamdulillah baik. Sedikit berbagi cerita. Jadi tadi saya mengalami sebuah fenomenal di dalam meditasi saya sendiri. Ini di mana saya melihat sebuah proses pembentukan semesta atau bumi yang kita tinggali itu. Di mana proses tersebut itu saya tadi diperlihatkan yang tadinya bumi itu benar-benar tidak ada yang ada hanya sebuah batu-batuan atau hanya ruang hampa seperti itu. Nah, setelah itu saya diperlihatkan diri saya terbentuk. Nah, di dalam proses pembentukan diri saya ini banyak sekali. Jadi banyak seperti yang diceritakan oleh Koheng tadi, banyak sekali galaksi-galaksi, di mana di beberapa galaksi itu kita dikasih pilihan ikut terbentuk dengan bumi atau memilih ke galaksi yang akan kamu tuju. Seperti itu. Nah, pada akhirnya saya memilih saya ingin ada dan bersama dengan bumi ada. Seperti itu, Pak. Jadi prosesi itu memang banyak sekali makhluk agung di mana mereka yang membantu proses tubuh kita terbentuk bersama dengan bumi yang ada ini terbentuk seperti itu. Dan di proses-proses di setiap hari, bulan sampai dengan kita terlahir itu berbeda-beda. Makhluk-makhluk agung yang selalu memberikan cahayanya atau membagi cahayanya kepada kita. Seperti itu sampai kita terlahir dan kita berada di dalam sebuah anugerah ruang atau tempat yang penuh dengan cahaya yang penuh keindahan sebelumnya. Ya. Seperti memang pada saat penciptanya seperti itu. Itu ada co-creator. Jadi makanya tidak pernah sendiri gitu.
Penciptaan itu tidak pernah oleh Iya, Mak. satu pihak saja, enggak. Itu co-creator Betul. istilahnya. Jadi banyak sekali apa namanya, memang bukan hanya satu perangkat-perangkat agung atau yang dibertugaskan untuk memproses di saat kita tubuh diri kita itu diproses bersamaan dengan bumi yang ada ini diproses sebagai anugerah untuk kita seperti itu. Sebetulnya bumi itu adalah anugerah kepada kita. Bumi ini luar biasa. Penciptaan bumi ini Iya, melibatkan sangat luar biasa. sangat luar biasa di mana kita pun sebelum lahir pun kita diberikan atau dibekali sebagian dari cahaya-cahaya dari sumber cahaya itu sendiri. Seperti itu. Dan kita pun diberi anugerah ruang atau tempat yang penuh dengan cahaya. Seperti itu. Jadi saya melihat proses bayi ya, di dalam kandungan sebetulnya tadi sampai aku terlahir di alam dan mendapatkan anugerah alam atau bumi ini sebagai alam atau tempat yang penuh dengan cahaya yang sangat luar biasa. Seperti dan kalau kita bisa mendeteksi atau melihat bahwa diri kita di dalam atau di luar diri kita itu ada beberapa istilahnya perangkat agung yang ikut atau mendampingi kita selama kita berada di alam penuh cahaya ini. Seperti itu, Bu Hai. Ya. Seperti. Mantap. Terima kasih. Mantap, Jadi mantap. hanya itu yang tadi saya lihat dan dari visualisasi saya sampaikan sebagai testimoni dari saya. Terima kasih, Bu Hai. Oke, thank you atas masukannya, testimoninya, itu bagus sekali. Memang seperti itu, bahwa setiap manusia itu istimewanya luar biasa. Bahwasanya ketika kita datang ini banyak sekali proses yang terjadi yang sebenarnya itu supernatural sekali, spiritual banget gitu. Jadi banyak sekali kreasi energi-energi yang sangat agung di alam semesta ini yang membuat manusia jadi yang seperti ini, seperti itu. Betul. Ya, Betul. karena dia mesti seperti yang tadi saya bilang bahwa dia mesti memperbaiki kode DNA rusak yang dibuat oleh manipulator itu. Ya. Makanya manusia yang datang sekarang ini luar biasa. Anak-anak sekarang itu begitu SD, TK itu udah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Zaman kita dulu itu masih ini Bapak Budi. Itu proses sekarang itu terjadi percepatannya itu luar biasa. Ya, di sini ada teman-teman yang tersenyum tetapi menangis. Jadi memang ada satu kerinduan bahwa memang kita ya benar-benar pulang ketika kita mengenali sejatinya kita itu kita memang benar-benar pulang ke dalam who we should be itu, apa yang sesungguhnya diri kita ini gitu. Dan di sana tidak ada dominasi saya yang paling superior, nggak ada, semuanya sama istimewanya, sangat istimewa. Betul. Seperti itu, tidak ada yang merasa dominasi saya paling hebat, paling kuat, paling nggak ada. Semuanya baik, semuanya hebat. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Silakan teman-teman. Pak Wahyu tuh biasanya keren dia. Mas Wahyu, ngobrol lah, sharing sama teman-teman ya.
kalau bisa didokumentasi seperti tadi bisa jadi film yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, kita kurang animator. Kalau saja kita punya animator yang juga cukup clear ya, clairvoyance, mereka bisa melihat sendiri. Masalahnya gini, uniknya itu saat kita di dalam kandungan itu kita sudah disuruh memilih kamu mau di galaksi mana yang ingin kamu tuju, atau kamu ikut membangun galaksi, bagian dari galaksi, di mana di salah satunya akan diciptakan sebuah tempat yang penuh dengan cahaya. Keren itu kalau jadi film, luar biasa. Itulah sebenarnya keren banget, cuman ya apa ya, mesti seimbangkan dengan dunia ini juga. Iya. Ya, makanya tadi kan digambarkannya sebuah proses janin di dalam rahim ini tadi ya, terbentuk bersamaan dengan bumi ini terbentuk, ya akan menjadi sebuah anugerah pada kita. Kita dianugerahi cahaya, kita didampingi makhluk cahaya, kita didampingi dan diikuti oleh perangkat agung yang sangat benar-benar. Jadi ketika kita punya kesadaran tertaut dengan baik di sana, tidak ada alasan kita itu takut sama yang namanya kuntilanak, genderuwo, itu nggak ada cerita itu. Di sana nggak ada kuntilanak. Nggak ada cerita seperti itu. Makanya kita udah mainannya udah di sistem galaksi. Manusia itu kalau kalau terbangun dan mengerti siapa dirinya, nggak ada urusan dengan yang seperti itu gitu. Benar. Ya. Saya mau tanya tentang itu, maaf, hubungan atau perbedaan antara ruh dengan cahaya, dengan logos. Apakah logos itu ya ruh itu juga logos atau beda? Oke, logos itu adalah sang kesadaran itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan logos itu ibaratnya adalah samudra. Nah, kalau satu cangkir, airnya, itulah yang namanya soul. Seperti itu. Jadi cangkirnya bisa pecah, bisa hancur, tapi airnya itu kan ya dari sana juga. Seperti itu. Jadi dia itu menyatukan. Sebenarnya lebih substansial lagi, itu semuanya melebur jadi satu. Dia tidak ada perbedaan dari elemen, ya, karena dia lebih substansi dari elemen. Berarti logos itu definisinya boleh disamakan dengan ruh? Ya, roh agung. Anggap aja roh agung. Oh, iya. Makasih. Logos. Ya, kita bagian percikannya ya istilahnya. Oh iya. Ya, kalau kita ya setetes air gitu kan. Logos itu ya samudranya ya. Iya. Terima kasih. Ini lebih paham. Jadi cara metafisik seperti itu ya, kita setetes. Ya. Kan. Air ya tetap air ya. Oke, masih ada? Hari ini sebenarnya adalah hari yang sangat baik untuk meditasi, terutama ascension. Makanya tadi saya tautkan itu ke pertama bumi, ya. Kedua itu adalah planetary logos, kesadaran dari planet bumi. Kemudian yang ketiga itu adalah solar logos,
kesadaran dari tata surya kita, ya. Yang keempat itu adalah ke galaktik logos. Galaksi Bima Sakti punya satu kesadaran agung seperti itu. Nah itu semuanya apa ya? Ya bisa terima seberapa ya, terima seberapa loh. Kan tiap manusia itu berbeda, ya. Kemampuan menerimanya, ya masing-masing. Mohon maaf, boleh diulang lagi? Gimana? Boleh diulang lagi yang nomor 1, 2, 3, 4 Yang ini sambil pertama itu tadi kan kita terhubung dengan bumi kita, tempat kita berpijak. Nah, kita tertaut dengan intinya bumi itu sendiri. Kedua itu adalah kesadaran dari bumi kita, kesadaran agung dari bumi kita, planetary logosnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya solar logos, satu tata surya, kesadaran dari tata surya kita, dari matahari itu sampai ke Pluto itu sendiri, ya semua kesadaran. Ya, kemudian dari galaksi Bima Sakti ini, dia ada galaktik logos, ya. Sebenarnya tiap bagian ini kemudian ada perwakilannya. Dia ada pembentukan satu entitas yang mewakilinya, ya. Ya kalau yang galaktik logos itu kalau nggak salah Mersior, ya. Nah kemudian ada Sarat Kumar, ya, solar logosnya Helios, seperti itu. Dia ada ini ya, ada apa ya istilahnya, personifikasinya seperti itu. Oke? Jadi setiap meditasi harus terhubung dari 4 ini ya? Enggak juga. Kita kan tergantung tema dari meditasi. Iya. Meditasi itu adalah kondisi bagaimana kita itu mengembangkan kesadaran kita. Mengembangkan kesadaran. Bahwasanya ketika meditasi itu banyak hal yang bisa kita tingkatkan. Salah satunya adalah keterhubungan kita dengan logos-logos ini, kesadaran yang lebih besar ini, ya. Nah, tujuan, manfaat dan metode meditasi itu banyak sekali seperti itu. Jadi ada yang pemurnian, yang pembersihan, ada yang meditasi untuk healing seperti itu. Gitu. Tumben Mr. Julio nggak ada itu, nggak ada kabar. Saya sharing sedikit lah ya. Silakan. Pertama saya melihat kehadiran Archangel Michael hadir tadi pada saat meditasi. Terus meditasi yang saya rasakan secara keseluruhan itu sejuk ya, energinya adem, tenang, sejuk, enak, rileks, itu aja sih. Simple. Mantap. Nah, seperti itulah yang sebenarnya ya diperlukan, cuma seperti itu. Nyaman, rileks, ya yang lain-lainnya ya anggap bonus saja. Seperti itu. Yang dimaksud tadi pemurnian itu semacam gambarannya seperti apa ya, maksudnya pemurnian itu? Apa kembali ke... Seperti ceritanya tadi bahwa kita datang ke dunia ini di badan yang dimodifikasi secara DNA ini, itu hanya 2 stand DNA yang aktif, yang aktif secara bisa dipakai istilahnya. Ada banyak yang tidak aktif, ya, itu yang menyebabkan manusia itu terputus dengan alam. Dia sudah tidak bisa melihat makhluk yang lebih halus, istilah seperti elf, seperti kelas-kelasnya peri, itu nggak bisa lihat.
Dia nggak bisa berbicara lagi dengan elemental, nggak bisa berbicara lagi dengan air, tidak bisa bicara lagi dengan cuaca, gitu kan. Ya, sebenarnya itu semuanya semestinya bisa, seperti itu. Nah, proses purifikasi, proses pemurnian itu adalah membuat manusia itu kembali kepada kemampuannya yang sebenarnya. Jadi yang namanya clairvoyance, clairaudience, clair yang lain-lainnya itu adalah kemampuan basic yang sebenarnya dimiliki, ya. Itu oriental original manusia. Yang seoriginalnya itu ya seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak sekali pengotor-pengotor yang membuat manusia itu kemudian tidak bisa demikian. Kemudian manusia itu jadi gampang bersaing satu dengan lainnya, ingin menaklukkan orang lainnya, ingin memanipulasi orang lainnya, ingin mendominasi. Nah, itulah yang ditanamkan oleh para pengacau itu. Seperti itu. Ya, termasuk yang klaim bahwa punya saya yang paling baik, punya kalian itu sesat. Ini iblis, ini malaikat. Pertentangan-pertentangan ini selalu dibangun ya untuk memacu yang mereka tanamkan di dalam gen manusia. Jadi makanya manusia itu banyak orang yang masih penuh dengan pertentangan. Dan satu hal lagi adalah bahwa ada manusia-manusia yang tidak punya soul. Jadi mereka murni ciptaan dari manipulator itu sendiri. Cuman raga kosong saja. Dia tidak punya soul-nya. Tidak punya hakikat soul yang dari makhluk-makhluk agung. Ya, dia bisa siapapun di sekitar kita, seperti itu. Soulless istilahnya. Tidak punya esensi yang cahaya itu. Mereka murni buatan dari para pengendali itu. Seperti itu. Wujudnya juga seperti manusia ya, itu yang tidak asli. Sama, nggak ada bedanya. Mereka juga beragama, mereka juga ya kadang-kadang berbuat baik juga, ya. Tetapi Wah, ngeri. kalau ditelusuri dia nggak ada soul-nya. Ya. Gitu. Bisa-bisa berbuat kerusakan di semesta. Betul. Karena mereka punya kecenderungan dari penguasa mereka yang menciptakan mereka. Jadi ciri khasnya adalah pertentangan. Kuat di pertentangan, mau mendominasi, ego yang agak-agak berlebih itu ciri khasnya. Seperti itu. Dia bisa aja kepintaran sih kan itu otak kiri. Seperti itu. Kepintaran mereka ya kadang-kadang juga di atas rata-rata gitu. Tapi soulless sih. Iya. Kadang-kadang tidak punya empati sama sekali. Itu sih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudah selesai ya. 22:02 udah lewat. Ya, Oke, kita jumpa lagi di kesempatan yang lain ya, membahas materi yang lain. Oke, thank you semua atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, berkah untuk semua. Bye-bye. Ya, bye-bye.